Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus. Selamat beraktivitas untuk memuji muliakan nama Tuhan yang dipandu firman-Nya dari Wahyu 3 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap manusia sangat berharga dan istimewa di mata Tuhan. Karena setiap manusia diciptakan oleh Allah seturut dengan gambar dan rupa Allah atau imago Dei. Manusia yang diberi kemuliaan oleh Allah dengan menciptakannya seturut dengan gambar dan rupanya dipanggil untuk satu tugas mulia, yaitu misi Allah di dunia ini, yaitu menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Perbuatan-perbuatan ajaib tersebut adalah kasih paling agung yang nyata di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Tidak pernah ada kasih seperti yang ditunjukkan oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus. Dia mengasihi dan berkorban bahkan justru ketika manusia itu masih di dalam keberdosaannya. Dia mau memberi perhatian dan berkorban mengorbankan anaknya mati di kayu salib bukan setelah manusia itu mengaku dosa-dosanya. Di mata orang lain itu adalah kebodohan. Dalam sudut pandang segala ilmu dan pikiran di dunia tentu adalah kebodohan mengasihi orang yang belum mengaku dosanya, mengasihi orang yang masih berdosa. Tetapi justru itu yang dilakukan oleh Allah. Kemudian Allah mengampuni sebelum manusia itu meminta pengampunan. Ini juga adalah sesuatu hal yang luar biasa dan adalah kewajiban. Bagaimana kita mau mengampuni seseorang, bahkan seseorang itu mengaku salah saja tidak mau, malah masih membenarkan diri dan berbalik menyalahkan kita. Tentu tidak satu pun manusia yang dapat melakukan hal tersebut. Tetapi justru apa yang tidak dapat dipikirkan dan dilakukan oleh manusia itu yang dilakukan oleh Allah. Dan keajaiban yang dilakukan oleh Allah adalah Dia menyediakan pengharapan melewati dunia, karena Allah menyediakan hidup kekal bagi kita. Inilah yang harus senantiasa kita beritakan, kita wartakan, kita kabarkan di tengah kehidupan di dunia ini kepada seluruh manusia, bahkan kepada seluruh makhluk. Dalam tugas panggilan tersebut, banyak manusia merasa tidak pantas dan senantiasa menunggu saatnya. Ada banyak manusia ketika dipanggil untuk ikut aktif misalnya dalam pelayanan gereja selalu mengatakan, belum saatnya. Karena sekarang saya masih muda. Nanti setelah berumah tangga mungkin sudah lebih layak. Setelah berumah tangga kemudian diingatkan akan panggilan untuk ikut serta ambil bagian di pelayanan di gereja, maka kemudian akan dikatakan, anak-anak masih kecil, butuh perhatian, dan butuh juga waktu untuk bersama dengan mereka, supaya mereka dapat dibangun menjadi manusia yang berguna. Setelah anak-anak yang lebih besar kemudian menanti lagi, sekarang kebetulan saya lagi dipromosikan untuk satu jabatan yang baru. Maka ini butuh dedikasi dalam pekerjaan, karena membutuhkan tanggung jawab yang besar. Setelah kemudian dia tua, kita juga mengingatkan supaya ikut ambil bagian dalam pelayanan. Maka dikatakan, tidak ada lagi tenaga. Maka sebelum mau ikut ambil bagian dalam pelayanan, sudah meninggalkan dunia ini. Bapak Ibu, sebagian lagi orang mengatakan, bahwa tidak ada modal, tidak ada harta. Bukankah untuk pergi ke sana dan kemari harus ada ongkos? Maka banyak orang berpikir, setelah memiliki harta atau sesudah kaya dulu, baru dapat melayani. Dan sebagian orang yang lain merasa, saya belum punya kuasa, saya tidak akan didengarkan, saya tidak punya wibawa. Nanti setelah saya memiliki harta dan jabatan, orang lain akan mendengarkan. Padahal tidak pernah sampai kepada saat yang dikatakan itu. Sekali lagi, Tuhan telah memanggil dia masuk kepada kehidupan yang meninggalkan dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam kitab Wahyu ini, jemaat di Philadelphia
tidak menunggu saat-saat waktu yang kita katakan tadi. Tidak menunggu untuk kaya dulu, tidak menunggu untuk kuat dulu, tetapi mereka melakukan firman Tuhan itu. Karena itu tadi dikatakan di ayat bacaan yang sudah saya baca, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun kau menuruti firman-Ku. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Jemaat di Philadelphia bukanlah orang-orang yang kaya, bukanlah para pejabat-pejabat, bukanlah para pembesar-pembesar, tetapi karena mereka menerima anugerah keselamatan dan mereka diberi kesempatan dan panggilan itu langsung dijawab dengan melakukan firman Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan dalam segala situasi. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, masing-masing kita adalah murid Tuhan yang dipanggil dan diutus untuk bersaksi di dunia. Jangan tunda-tunda dengan mengatakan, tunggu saya mapan dulu, tunggu dewasa dulu, tunggu anak-anak selesai dulu. Jangan pernah menunggu selesai dengan dirimu sendiri. Jangan menunggu, tunggu kamu diperlengkapi dengan kekayaan dan jabatan. Tetapi lakukanlah tugas panggilan itu sekarang juga dengan semua kekuatan dan keberadaan yang ada pada kamu. Walau tidak seberapa, kalau Tuhan memberdayakan, maka kita yang tidak seberapa itu akan menjadi kesaksian yang kuat bagi Tuhan. Karena orang tidak memanggil orang-orang yang hebat untuk melakukan pekerjaan yang besar. Dia memanggil orang-orang yang biasa melakukan pekerjaan yang luar biasa itu. Tidak pernah Tuhan memanggil orang-orang yang luar biasa melakukan pekerjaan yang luar biasa itu. Kalaupun diperhadapkan dengan berbagai pergumulan dan tantangan, jangan pernah surut dan meninggalkan Tuhan. Bila demikian, maka kita akan dibukakan pintu dan Tuhan akan mengatakan, masuklah ke sebelah kanan Tuhanmu. Maka karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hendaklah engkau setia sampai mati, maka Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan kepadamu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas tugas mulia dan panggilan yang Tuhan beri kepada kami untuk bersaksi di dunia ini. Tuhan telah membuat kami istimewa ketika diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Dan Tuhan juga memberikan kepada kami hak istimewa untuk ikut menjadi saksi-Mu di dunia. Maka kuatkan, mampukan kami untuk bersaksi, hingga kami menjadi penenang, sehingga akhirnya pintu kerajaan surga dibukakan bagi kami, karena cinta kasih-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.